Selamat malam, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki renungan malam, kita mau pujikan dari Kidung PKJ 131 bait yang pertama dan kedua. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Jalan bagiku, jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan malam. Saat ini kita melalui channel YouTube dari GKJ Danukusuman. Baiklah, sebelum kita memasuki ke renungan malam ini, mari kita buka dulu dengan berdoa. Tuhan Maha Besar yang kami muliakan dalam nama Yesus Kristus, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami diizinkan untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, bimbing kami Tuhan dalam memahami akan makna firman-firman-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita pada saat ini bertemu kembali di dalam channel YouTube. Saat ini untuk renungan akan saya ambilkan dari Yakobus 5 untuk ayat 16 sampai 18. Yakobus 5 ayat 16 sampai 18 bunyinya demikian. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Dari Yakobus 5 ayat yang 16 sampai 18 ini, kita dituntun Tuhan untuk mengetahui bahwa segala sesuatu Tuhan selalu membuka jalan untuk kehidupan kita.
tentunya dengan keimanan kita, dengan jalan hidup kita sebagai orang yang benar. Karena itu kita tentunya yakin dengan bimbingan Tuhan langkah kita, maka doa kita dapat mengubah segala sesuatu. Banyak orang berdoa tetapi belum tentu mendapatkan jawabannya. Kadang tidak mengerti juga akan maksud daripada hakikat doanya. Ya, ini karena kadang-kadang banyak di antara kita berdoa hanya karena suatu naluri. Misalkan dalam suatu pertemuan, jamuan makan, begitu kita menerima sajian, kita langsung berdoa dalam hati. Setelah itu kita ngobrol dengan teman kita. Setelah ngobrol, kemudian akan memulai menyendok makanan, tahu-tahu kita seakan-akan pengen berdoa lagi. Ini yang dimaksud doanya hanya sebuah naluri, bukan keluar dari dalam hati. Hanya sebuah naluri sebagai orang Kristen, bahwa kalau mau makan itu berdoa, bahwa kalau mau pergi itu berdoa, bahwa kalau mau melakukan suatu aktivitas, misalkan mau kemanapun kita akan menjalankan suatu pekerjaan, kita berdoa. Tapi kadang-kadang doanya hanya suatu doa naluriah saja, tanpa kita resapi dengan sungguh-sungguh. Doa adalah suatu hubungan komunikasi kita selaku umat Tuhan, baik secara pribadi maupun secara komunal, yang kita tujukan kepada Sang Khalik semesta raya ini. Seperti di sini kitab Yakobus menekankan, doa orang benar kalau dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di sini siapa orangnya yang tidak ingin doanya bisa terjawab dengan pasti? Masalahnya, saudara, banyak sekali orang-orang berdoa tetapi merasa tidak yakin dengan apa yang dia doakan. Dia tidak yakin akan kepastian jawaban dari Tuhan. Masalahnya ada di situ. Maka kadang-kadang kita banyak sekali menerima nasihat-nasihat tentang cara-cara berdoa. Misalkan saya pernah dulu saat belum menikah, saya pernah, karena saya belum punya jodoh, teman saya menyarankan, paksa Tuhan, paksa supaya kamu dapat mendapatkan jodoh. Hanya suatu emosional, memaksanya bagaimana? Kadang-kadang saya sendiri juga bingung. Tuhan kok dipaksa? Sementara kehidupan saya di belakang tetap begitu-begitu saja. Kehidupan saya di belakang tetap saja tidak mencerminkan sebagai tadi orang yang benar. Satu. Kemudian dua, ada yang beberapa mencoba doa itu dirangkai dengan ayat-ayat Alkitab, kemudian didaraskan dengan sangat indah. Tapi ada juga yang ketiga, yaitu mencoba mengekspresikan dengan cara yang nampak supaya kita terasa seperti orang yang mendapatkan belas kasihan. Dan sebenarnya banyak sekali berbagai macam cara nasihat yang sering kita terima. Tetapi jika kita tengok di kitab Yakobus ini, ada ayat yang menekankan tentang doa, bahwa ada doa yang sangat besar kuasanya. Pertanyaannya, seperti apa itu yang sangat besar kuasanya?
Kalau kita lihat dalam lanjutan tadi, ya tentunya seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi Elia pada Israel di masa pemerintahan Ahab. Karena kebebalan dari Ahab dan rakyatnya yang selalu memuja-muja Baal, maka Nabi Elia memohon pada Tuhan supaya didatangkan kemarau panjang. Dan terjadilah kemarau panjang dan kelaparan. Karena Nabi Elia, dia sebagai orang yang benar. Setidaknya ada 3 kata penting yang kita dapatkan dari kitab Yakobus ini, yaitu 1, doa. Kemudian yang kedua, orang benar. Dan yang ketiga, yakin. Yakin dengan hasil yang sangat besar, di mana besar kuasanya. Doa, kita harus sadar betul tujuan berdoa kita. Jadi doa itu bukan sekedar hanya seperti rapalan, bukan hanya sebagai pelengkap dalam suatu liturgi ibadah saja. Tetapi doa itu adalah harus kita benar-benar resapi. Kita benar-benar menyatakan pada Tuhan. Kemudian berikutnya ada penekanan kata orang benar. Kata orang benar ini sangat penting sekali dalam ayat ini. Ayat ini tidak mengatakan doa yang benar, tetapi ayat ini mengatakan doa orang benar. Doa yang benar itu tentunya karena tata bahasanya bagus, dengan kata-kata yang manis. Itu doa yang benar. Kemudian ditata dengan rapi, ditujukan kepada Allah. Itu doa yang benar. Tetapi di ayat ini ditekankan, yaitu doa orang yang benar, di mana ada orang yang benar yang berdoa di situ. Kita sering bertanya, kenapa doa kita sering tidak kelihatan jawabannya? Karena kita ternyata bukan orang benar. Oke lah, seandainya kita telah hidup secara benar misalkan, kemudian akan bertanya, mengapa doaku masih tidak menghasilkan apa-apa? Ya, karena mungkin doa kita tidak menyentuh pada kata yang ketiga tadi, yaitu yakin. Kata yakin. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan, maka sangat besar kuasanya. Jadi doa saja tidak cukup, orang benar saja juga tidak cukup, tetapi ada yakin. Jadi ketika ini menjadi suatu ramuan dalam doa, maka akan besar kuasanya. Tentunya pasti ada jawabannya yang bisa kita terima. Kita terima, tentunya ada efeknya dari doa kita. Kenapa kata yakin ini? Karena banyak orang yang berdoa, tetapi dalam hati kadang-kadang ada keraguan dalam doanya. Kadang-kadang bertanya sendiri dalam hati, apa iya doaku akan dikabulkan? Ternyata, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berdoa dengan yakin dan percaya itu adalah harus sejalan.
Ini yang harus kita tanamkan dalam iman kepercayaan kita. Sekali lagi, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Kemudian seperti di ayat berikutnya pada Yakobus 5 ayat 17 sampai 18, yaitu tentang Elia. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi disitulah yang menjadi kekuatan doa Elia. Dia adalah orang yang benar dalam kehidupannya. Dia punya cara hidup dan karakter yang benar-benar karakter itu benar di hadirat Allah. Artinya dia bersikap dalam sikap hidupnya tidak sembarangan. Dia tidak bertindak atau bertingkah laku sembarangan juga. Dia tidak asal ngomong yang sembarangan juga. Dan apa yang dia lakukan adalah benar di hadapan Allah. Seperti saat dia bicara, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini. Makanya terjadi adalah kekeringan, kemarau panjang, dan bencana kelaparan di mana di masa pemerintahan Ahab yang memimpin rakyatnya dengan cara memuja-muja Baal itu, disitulah yang menjadikan Elia murka. Dan murkanya Elia ini dengan doa seperti itu, dan akhirnya Allah mengabulkan doa Elia itu. Karena doa Elia, dia sebagai orang yang benar, dan doanya yang didoakan dengan sungguh-sungguh dan yakin, maka sangat besar sekali kuasanya doanya Elia itu. Maka terjadilah apa yang seperti dia katakan. Mari kita memperbaiki hidup kita agar menjadi orang benar di hadirat Allah, supaya kita berdoa dengan yakin yang kita minta, yakin yang kita inginkan, baik keinginan pribadi, keinginan untuk lingkungan hidup kita, maupun keinginan kita dalam mewujudkan tempat ibadah di Jalan Dewi Sartika 38, ataupun mau keinginan kita akan kehidupan adil, makmur, dan sejahtera di negeri ini, dan segala sesuatu harapan yang baik di dalam kehidupan kita. Jika kita ungkapkan dengan yakin, dengan kita imani, pasti doa kita akan besar kuasanya. Amin. Mari kita memasuki saat teduh sejenak. Kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih sekali Tuhan atas waktu yang Tuhan berikan pada kami. Kami boleh memahami akan firman-Mu, supaya firman-Mu itu hidup dalam kehidupan kami, supaya bisa kami yakini, kami imani, sehingga apa yang kami lakukan, yang kami inginkan, yang kami doakan, benar-benar kami yakini, sehingga segala apa yang kami yakini dan kami inginkan ini, jika kami dalam latar belakang kehidupan kami sebagai orang yang hidup dalam kebenaran,
Tuhan sendiri yang akan mengizinkan segala sesuatunya terjadi. Terima kasih Tuhan, tuntun dalam langkah hidup kami berikutnya. Kiranya Tuhan sendiri yang mengatur hidup kami. Terima kasih Yesus. Amin. Ya, kiranya renungan malam ini mampu membangun keimanan kita untuk dalam kehidupan kita berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati. Ya, kita sudah menerima renungan malam yang dibawakan oleh Bapak Brinde. Sebelum kita menutup renungan malam ini, kita mau pujikan PKJ 131 bait yang ketiga. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku.